Widu ingin membuat podcast tentang patrilineal dan matrilineal. Nama saya Ferliansyah. Nama saya Anjal Firgaun Aryansa. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang lagi di podcast kita. Aku Lian, dan seperti biasa kita akan mengobrol tentang topik-topik menarik seputar budaya dan kehidupan sosial. Hari ini aku bawa tema yang lumayan sering kita dengar di pelajaran sosiologi, tapi kalau dibahas lebih dalam ternyata seru banget, yaitu tentang patrilineal dan matrilineal. Nah, biar obrolannya lebih rame, aku sudah ditemani sama dua teman aku, Azril dan Ilham. Halo kalian berdua. Halo, aku Azril, senang banget bisa ngobrol lagi. Dan aku Ilham. Wah, topik ini bakal seru banget nih, karena berhubung langsung sama kehidupan masyarakat Indonesia. Betul, jadi kita bakal bahas apa patrilineal, apa itu matrilineal, contohnya di Indonesia, dan gimana pengaruhnya buat kehidupan sosial. Kita mulai dari patrilineal. Jadi sistem patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah. Artinya identitas keluarga, marga, bahkan warisan biasanya mengikuti jalur ayah. Contoh paling jelas bisa kita lihat di masyarakat Batak, Sumatera Utara. Di sana setiap anak otomatis mengikuti marga dari ayahnya. Jadi kalau ayahnya bermarga Simanjuntak, anaknya juga pakai marga Simanjuntak. Marga ini penting banget, bukan cuma sebagai nama keluarga, tapi juga membentuk posisi seseorang dalam adat, pernikahan, dan hubungan sosial. Ya, bahkan ada aturan perkawinan yang ketat. Beberapa marga nggak boleh menikah dengan marga tertentu karena dianggap masih satu garis. Jadi marga benar-benar punya peran penting dalam menjaga struktur sosial mereka. Selain marga, soal warisan juga biasanya diutamakan untuk anak laki-laki. Jadi laki-laki punya tanggung jawab besar untuk meneruskan garis keluarganya. Tapi di sisi lain, sistem ini kadang dianggap kurang memberi ruang untuk perempuan, karena peran perempuan dalam pewaris lebih kecil. Tapi tetap ada nilai positifnya, yaitu marga ayah bisa terus terjaga lintas generasi. Oke, sekarang kita bahas matrilineal. Nah, sistem ini kebalikannya daripada patrilineal, yaitu menarik garis keturunan dari ibu. Betul, sistem matrilineal bisa kita lihat di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Di sana harta warisan terutama tanah wilayah diwariskan kepada anak perempuan. Rumah gadang yaitu rumah adat Minang juga dimiliki oleh garis perempuan. Haha, iya, tapi jangan salah ya, meskipun garisnya ditarik dari ibu, laki-laki tetap punya peran penting. Misalnya seorang paman atau mama punya tanggung jawab besar terhadap anak-anak dari saudara perempuannya. Jadi hubungan kekerabatan ini di Minangkabau itu unik banget karena peran laki-laki dan perempuan dibagi dengan cara berbeda. Selain itu, sistem ini juga menunjukkan bahwa perempuan punya posisi yang sangat dihargai. Bayangin aja, tanah dan rumah yang sangat berharga justru diwariskan lewat jalur perempuan. Jadi jelas banget bahwa perempuan punya peran utama dalam menjaga keberlangsungan keluarga. Kalau kita bandingin, jelas berbeda, utamanya ada di jalur keturunan. Patrilineal menarik garis dari ayah, sedangkan matrilineal dari ibu. Betul, patrilineal menekankan keberlangsungan marga ayah, sementara matrilineal memberikan posisi utama pada perempuan dalam hal pewaris dan kepemilikan. Tapi yang menarik adalah dua-duanya punya nilai masing-masing. Dalam patrilineal, laki-laki punya tanggung jawab besar untuk melanjutkan keluarga.
Sedangkan dalam matrilineal, perempuan dianggap sebagai pusat keberlangsungan keluarga. Ya, dan kita nggak bisa bilang yang satu lebih baik dari yang lain, karena semua sistem itu lahir dari kebutuhan masyarakatnya masing-masing. Di Batak, marga itu identitas yang penting. Sementara di Minangkabau, tanah dan rumah adat jadi simbol keberlangsungan keluarga yang diwariskan lebih perempuan. Kalau dipikir-pikir, ini juga bisa mempengaruhi cara orang melihat peran gender di masyarakat patrilineal. Laki-laki biasanya lebih dominan, sedangkan di masyarakat matrilineal, perempuan punya posisi lebih kuat. Jadi sistem kekerabatan ternyata bisa memengaruhi pola pikir sosial juga. Setuju. Dan yang bikin Indonesia unik adalah kita punya kedua sistem ini sekaligus. Jadi keberagaman budaya kita makin kaya karena tiap daerah punya cara sendiri dalam mengatur keluarga dan warisan. Aku jadi penasaran deh, kalau kita pribadi lebih cocok ikut sistem yang mana ya? Hehehe. Kalau aku malah suka ide matrilineal karena tanah dan rumah diwariskan ke perempuan. Jadi perempuan punya posisi penting banget. Tapi aku setuju dua-duanya ada plus minusnya. Ya, intinya sih bukan soal lebih baik yang mana, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan sistem ini sebagai bagian dari identitas budaya kita. Jadi kesimpulannya, patrilineal dan matrilineal adalah dua sistem kekerabatan yang berbeda jalur. Satu lewat ayah, satu lewat ibu. Keduanya sama-sama penting, punya nilai, punya fungsi, dan menjadi bagian dari keberagaman masyarakat Indonesia. Betul. Dan semoga obrolan kita kali ini bisa bikin teman-teman semua makin paham sekaligus makin menghargai peran laki-laki dan perempuan dalam budaya kita. Terima kasih banyak buat Azril dan Ilham yang sudah sharing, dan pastinya terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jangan lupa coba pikirin deh kalau kalian lebih suka ikut garis keturunan ayah atau ibu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.